Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di minggu pagi hari ini. Kita berkumpul di rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita untuk memuji dan menyembah-Nya. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Pemberitahu firman Tuhan pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Agung Dauhan STH dengan tema mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikan kedatangannya kembali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini. Kita nyanyikan lagu Semua Baik. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah hari ini kita mulai dan ditabiskan berdasarkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kehidupanku
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa kepada Allah dengan perasaan yang sungguh-sungguh dan menyesal serta malu, dan dengan penuh kerendahan hati kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami berada, baik di rumah, di tempat kami mengais rezeki. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, dan segala dosa dan pelanggaran yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Pagi ini dengarkan berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-38 dan 39. Demikian bunyinya. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah
maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Kristus Yesus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita lakukan Gita Bakti 41, Maukah dosamu dihapus bersih. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, ada gembala. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak gembala. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah petunjuk hidup yang baru. Mari kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan renungan ini. Terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita dan keberadaan kita di seluruh muka bumi ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan melakukan Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami, Allah yang kami sembah,
kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Kami mengucap syukur di hari Minggu yang penuh kebahagiaan ini ya Tuhan. Kami dimampukan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik yang ada saat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Karena satu hal kami tahu, bahwa kebenaran firman-Mu tidak dibatasi oleh waktu. Kebenaran firman-Mu tidak dibatasi oleh tempat. Kuasanya bekerja bagi setiap kami. Roh Kudus, ambil alih, tuntun, bimbing kami. Biar lewat kebenaran firman-Mu hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca secara responsorial. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-13, kita bergantian. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 dengan judul perikop kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di Minggu pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini, tema kita pada pagi hari ini adalah mengingat karya penyelamatan Allah tak kala menantikan kedatangannya kembali. Saya akan memberikan dua bagian dalam perikop ini, karena dalam perikop ini yang pertama untuk mengingat bahwa penyelamatan Allah sudah nyata, ini yang pertama. Dan yang kedua menantikan kedatangannya kembali, ya, to be or not to be. Siapa yang datang? Dia, Yesus Kristus namanya. Pembacaan tadi dalam Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan ayat sampai ke 18
itu mengingatkan kepada setiap kita orang yang percaya di dalam teks tadi pembacaan dalam berita anugerah bahwa jangan gelisah hati, jangan fokus kepada sesuatu hal, tetapi ada yang sangat-sangat luar biasa adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah menyertai setiap kita. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, ada ayat selalu mengingatkan bagi setiap kita dengan pembacaan tadi 1 Tesalonika bahwa jikalau kita hidup bagi Tuhan, jikalau kita mati bagi Tuhan. Sebab itu jikalau kita hidup atau mati sekalipun, kita ini milik Tuhan. Perhatikan, kembali saya baca ayat 18, ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Hidup dan mati adalah milik Tuhan. Yang sudah meninggal, kita jangan terlalu terpaku, karena tadi dikatakan Yesus menyediakan tempat. Setelah menyediakan, dia datang kembali. Persoalannya kapan dia datang? Kebenaran firman Tuhan katakan malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Dan ayat yang ke-18, perhatikan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Perkataan apa? Perkataan bahwa Yesus akan datang bagi setiap kita. Persoalannya, masih adakah iman dalam setiap kehidupan kita? Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita kembali. Saya mau ngajak kepada Bapak Ibu berbicara mengingat karya penyelamatan Allah ini. Yang pertama, buka Alkitab dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, perhatikan ayat yang ke-11. Ini yang pertama, mengingat karya penyelamatan Allah. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia tertulis, kasih karunia Allah menyelamatkan manusia, bahwa manusia sudah diselamatkan oleh karena karya Allah. Ayat ke-11, perhatikan saya baca. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, tolong disambung jemaat apa? Semua manusia sudah nyata, semua manusia. Tapi ada kadang manusia seperti apa? Ada yang percaya, ada yang belum percaya. Bagaimana supaya semua diselamatkan? Itu adalah tugas bagi setiap orang yang percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sering saya sampaikan di mimbar yang kudus ini suatu pertanyaan. Simak dulu ya. Pertanyaannya begini: apa yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia? Sekali lagi, apa yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia? Apa? Yang paling berharga, napas, betul, tapi kurang tepat. Keselamatan Pak Pendeta, betul, tapi kurang tepat juga. Pemahaman kami dulu, semakin kami melakukan kebaikan, ada keselamatan di sana. Firman Tuhan berkata demikian. Ada yang masih ingat Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Itu yang berharga yang telah Allah nyatakan keselamatan melalui Yesus bagi saudara dan saya. Hidup yang kekal. Ingat jemaat yang dikasihi Tuhan ya, tidak semua yang diciptakan Tuhan akan menjadi milik Tuhan di dalam kekekalan. Hanya mereka yang dipilih, hanya mereka yang ditebus, hanya mereka yang dikuduskan. Artinya dikuduskan oleh karena Kristus. Mereka yang ada bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Amin. Tapi Alkitab katakan tadi dalam Titus, Allah sudah menyelamatkan semua manusia. Jadi tugas Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan bagi setiap orang yang belum tahu siapa Yesus Kristus. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa berkhotbah, tetapi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Tidak semua orang bisa berteologia, tetapi semua orang bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku.
Ini yang Tuhan mau. Dan inilah yang sudah dinyatakan. Mengingat karya penyelamatan Allah. Diingat terus. Hei, kamu sudah diselamatkan. Hei, kamu harus menjadi saksi. Hei, kamu harus hidup dalam kebenaran. Ingat terus. Siapa yang gak pernah buat salah? Siapa yang gak pernah jatuh? Tetapi mengingatkan keselamatan yang sudah Allah berikan melalui Yesus di kayu salib. Itu yang membuat kita supaya kita peka. Tuhan, tolong aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi, ada seorang remaja, seorang anak. Dia bertanya kepada ayahnya begini, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap biasa saja. Demikian anak remaja bertanya. Apa yang ayah dapatkan? Sering ayah berdoa dengan teratur kepada Tuhan. Sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapat, nak. Tapi malah ayah banyak kehilangan. Tetapi biar kamu tahu, nak, ayah akan beritahu kepada kamu apa saja yang hilang setelah ayah berdoa. Yang hilang adalah kekhawatiran. Yang hilang adalah kemarahan. Yang hilang ada kekecewaan. Yang hilang adalah sakit hati. Yang hilang adalah kesombongan. Yang hilang adalah kebencian. Itu setelah ayah selesai berdoa, itulah yang hilang dalam hidup ayah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, setiap kali kita berdoa, tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Janganlah selalu mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat, karena terkadang Tuhan bekerja lewat apa yang hilang dalam kehidupan kita. Amin. Pandang terus kepada hadiah. Hal yang kedua dalam tema kita adalah hal yang kedua, tak kala menantikan kedatangannya. Siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Dia. Hanya Dia. Ada banyak pemahaman dalam masalah kita hadapi semua COVID-19 ini, ya kan. Tapi satu hal yang harus diingatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat. Keadaan yang kita hadapi saat ini, beban yang sedang kita pikul saat ini, itu tidak bisa menyatukan setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan menguatkan pundak kita, Tuhan menguatkan kita untuk menghadapi keadaan ini. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa kuasa Allah, mujizat Allah lebih besar dari semuanya ini. Mau sampai kapanpun, tetapi kita harus tetap bersandar dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa syaratnya? Perhatikan kembali lagi dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Perhatikan, saya akan baca ayat yang ke-12. Ayat 12 firman Tuhan bilang begini, Ia, Tuhan, mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi yang pertama, Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita meninggalkan cara-cara hidup duniawi saat ini. Ini dulu yang harus kita perhatikan. Ingat, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya kan, hidup ini ada yang berjalan, ada yang berlari. Ketika Allah menciptakan kuda dan kura-kura, dengan waktu yang sama keduanya sampai ke Bahtera Nuh. Jadi jangan suka melihat kehidupan orang lain. Tak kala menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan berpesan, Tuhan terus mendidik supaya kita, saudara dan saya, meninggalkan kefasikan. Kalau ini berbicara sebenarnya harus di seminar. Apa itu kefasikan? Dan keinginan-keinginan duniawi. Apa tuh keinginan duniawi? Ingat, karena kita berada di tempat ini, semua masih bekerja di harapan kita. Ya ingat, saudaraku, pesan begini.
Sekecil apapun penghasilanmu, jika engkau pakai untuk kebutuhan hidup, percayalah semuanya itu akan cukup. Amin. Sebesar apapun penghasilanmu, jika engkau pakai untuk gaya hidup, itu semuanya akan kurang. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang sudah Tuhan persiapkan, bersyukur kita masih bekerja, melakukan hal yang terbaik, udah pasti akan cukup. Nah itu udah mulai masuk dalam kerohanian. Tapi duniawi, waduh, kurang aja terus. Aduh, satu kali, suatu sore, seorang istri lagi duduk, lagi membaca buku. Sedih kelihatannya. Suaminya bolak-balik melihat dan suaminya bertanya, "Ma, lagi baca buku apa? Kelihatan kok sedih." "Enggak, Mama lagi baca buku." "Apa bukunya?" "Ini lagi lihat." "Buku apa, Ma?" "Buku tabungan." Wah, Masya Allah. Istri lihat buku tabungan aja. Aduh. Hei, saya seorang hamba Tuhan, butuh uang juga. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Bayar listrik pakai uang saya. Beli bensin pakai uang, bukan pakai kasih karunia. Enak aja loh. Tapi uang bukan segala-galanya. Cukupkan segala sesuatu, pasti tersedia. Kita lanjut lihat. Setelah kita dididik Tuhan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, ayat selanjutnya, ayo jemaat kita baca bersama-sama. Dan supaya kita hidup bijaksana, ada koma, bijaksana dulu. Menanti kedatangan Yesus, mari kita hidup bijaksana. Apa bijaksana? Standarnya adalah Kamus Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut orang bijaksana itu adalah menggunakan akal pikiran. Nih, akal pikiran. Itu bijaksana. Pandai, cermat, itu bijaksana. Dan yang saya paling suka dibilang bijaksana menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah tenang pada saat menghadapi masalah. Oh, tenang pada saat menghadapi masalah. Itu bijaksana, tetap tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi yang pertama pakai akal budi. Itu bijaksana. Jadi menantikan kedatangan Tuhan pakai akal budi. Orang yang banyak bicara tentang Tuhan belum tentu banyak bicara dengan Tuhan. Akal budi, tenang pada saat menghadapi masalah, dan kita selalu cermat dan teliti. Bijaksana. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama di dalam kata Alkitab dikatakan begini, apa yang kamu tabur? Ya, sekali lagi, apa yang kita tabur, kita tuai. Ingat, jika kita menabur pikiran yang baik, pikiran yang benar, kita akan menuai tindakan yang baik dan yang benar. Dan jika kita terus menabur tindakan yang baik, tindakan yang benar, maka kita akan menuai kebiasaan yang baik dan yang benar. Dan jika kita terus menabur kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, kita akan menuai karakter yang baik dan yang benar. Dan karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan dengan orang lain. Kita berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena kasih Tuhan terus menyertai setiap kita. Kita beda dengan orang. Ada masalah, tetap tenang. Ada pergumulan, tetap tenang. Karena kami tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bijaksana. Jadi menantikan kedatangan Kristus, hidup aja bijaksana. Bijaksana. Hal yang kedua kata Alkitab, perhatikan, supaya kita hidup bijaksana, ada koma, terus adil. Sampai adil dulu. Adil. Apa kata adil? Adil dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah tidak berat sebelah. Adil itu adalah tidak memihak. Tapi yang paling saya suka adalah adil berpegang kepada kebenaran. Oh, kebenaran. Tidak semua yang benar perlu dibicarakan.
Tapi kalau bicara, bicaralah secara benar. Setuju? Amin. Kebenaran. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, berapa bulan yang lalu mungkin semua masih ingat karena cukup jadi berita fokus pada saat itu. Kejadiannya adalah pada tanggal 6 Juli. Ada kereta komuter Indonesia jurusan Jakarta Bogor. Dalam perjalanan pada tanggal itu dari Jakarta ke Bogor, kereta sampai, semua penumpang sudah turun dan ada kedua orang petugas kebersihan. Yang pertama bernama Egi, umur 24 tahun. Yang kedua bernama Mujini, berumur 31 tahun. Mereka tugas kebersihan. Pada saat mereka membersihkan kereta komuter Indonesia dari Jakarta dan Bogor, tiba-tiba keduanya terkejut. Di bawah kursi prioritas ada sebuah kresek hitam. Mereka mengambil, astagfirullah, kaget. Apa? Berisi uang 500 juta. Wow, luar biasa. Kedua orang bersepakat, yuk kita berikan kepada pimpinan. Saya membaca merenungkan, ya Tuhan, luar biasa. Di tengah-tengah keadaan seperti ini masih ada orang jujur. Bagaimana dengan kita? Ingat, tadi dikatakan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Alkitab katakan hidup bijaksana. Yang kedua, hidup adil. Apa adil? Berpegang kepada kebenaran, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ada pujian bilang, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Yesus tetap ajaib. Diajarkan tentang hidup kejujuran oleh kedua orang ini. 1 minggu kemudian tanggal 13 Juli, begitu cepat responnya, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir memberikan surat keputusan pengangkatan jadi pegawai tetap, plus satu orang dapat 50 juta. Oh, luar biasa. Itu pengalaman yang terjadi di depan kita. Saya merenungkan, Tuhan, jika Tuhan izinkan saya ketemu, apa yang harus saya lakukan? Oh, puji Tuhan, mujizat. Jangan engkau inginkan barang orang lain, hukum Taurat bilang. Nah, ini kita belajar dituntut yang ada di sekeliling kita. Berpegang kepada kebenaran, adil. Sekali lagi, tidak semua yang benar perlu dibicarakan. Tapi kalau bicara, bicaralah secara benar. Integritas adalah mengatakan kebenaran bagi diri sendiri. Kejujuran adalah mengatakan kebenaran bagi orang lain. Sudahkah kita jujur? Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di dalam kita berkarya, dalam kita berbisnis. Tuhan yang tahu. Oh, haleluya. Tak kala menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, hidup bijaksana, adil, dan Alkitab bilang, dan apa? Beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah. COVID-19 masih terus terjadi. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan akan memampukan supaya kita bisa normal kembali. Kira-kira kan seperti itu. Tapi ibadah harus terus berjalan. Terus beribadah. Sekarang kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan, kenapa saudara beribadah pagi hari ini? Ayo, kenapa kita harus beribadah? Beribadah adalah respon kita atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Beribadah itu bukan untuk diberkati, justru kita sudah diberkati, makanya kita beribadah. Amin. Ya, beribadah itu adalah menyatakan bakti kepada Allah. Itu beribadah. Berharap penuh hanya kepada Kristus. Kita tetap setia ke dalam Dia dan tetap berdiri teguh di dalam iman. Amin. Nah, jemaat Tuhan,
milik Tuhan, saya akan memberikan suatu contoh seperti ini ya. Tentang beribadah ya kan. Ada seseorang ini A. A ini itu guru palsu. Ajarannya sesat. Mirip-mirip Kristen, kira-kira seperti itu. Tapi hidupnya, gaya hidupnya itu saleh, baik. B, guru benar, ajaran benar, tapi hidupnya jahat. Menarik mana? A yang tadi sesat ajarannya, punya hutang lunas. B, ajaran benar, tapi hutang 1 tahun 3 bulan seng bayar-bayar. A, jujur. B, ajarannya benar, pembohong, marah terus. Menarik mana? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dewasa di dalam iman, yang kita beribadah dewasa di dalam iman, awasi diri sendiri. Amin. Jangan lihat penampilannya, tapi lihat ajarannya. Sesaleh apapun dia, kalau dia diajarkan bukan dalam Kristus, itu sesat. Amin. Lihat ajarannya, penampilan. Contoh saya berdiri atas mimbar yang kurus, penampilan. Penampilan ini adalah fenomena. Fenomena itu adalah hal-hal yang bisa disaksikan oleh panca indera. Kelihatannya baik tapi belum tentu belakangnya. Tapi kebenaran firman Tuhan, beribadah, menyatakan bakti kepada Allah, ya, tidak. Penampilan benar, ajaran benar, tingkah laku juga benar di hadapan Tuhan bagi sesama. Amin. Nah, ini harus kita pegang. Tak kalah menantikan kedatangan Tuhan. Oh, haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan ya. Kadang-kadang yang orang kelihatannya baik, soleh, tapi ajarannya satu lain. Ada satu, kalau saya ingin bertanya ya kan, Bagas ya, Bagas. Iya kan, ada jemaat yang bertanya, Bagas, kalau umpamanya pesawat tanpa awak apa ya? Drone ya. Kalau manusia tanpa otak, kadron gitu. Masya Allah. Apa seperti itu? Jadi beribadah itu menyatakan bakti kepada Allah, ya, tetap setia kepada Yesus, ya kan? Tetap berpegang teguh kepada iman yang kita pelajari, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di tempat lain, hanya berada dalam Dia. Kita harus kuat. Banyak pertanyaan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Itu tugas saudara dan saya. Jaga tingkah laku kita. Amin. Jaga tingkah laku kita. Kita harus tetap pandang hanya kepada Yesus, dan kita lihat segala sesuatu. Pesan saudaraku, ingatlah, jangan terlalu fanatik dengan segala sesuatu. Kalau kita mau fanatik, kita harus fanatik kepada salib Kristus. Amin. Ya, jangan terlalu bangga dengan siapapun. Kalau kita mau bangga, kita harus bangga dalam kebenaran bersama dengan Kristus. Ingat, jika kita direndahkan, kita tidak akan menjadi sampah. Jika kita disanjung, kita tidak akan menjadi rembulan. Gak usah repot-repot menceritakan siapa diri kita. Yang menyukai itu tidak butuh itu, dan yang membenci itu, mereka tidak percaya akan itu. Hanya berpegang teguh kepada iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Jadi tak kala kita menantikan kedatangan Kristus adalah hidup bijaksana. Apa bijaksana? Akal budi. Apa bijaksana? Tetap tenang dalam persoalan yang kita hadapi.
Yang kedua kita katakan adil, berpegang dalam kebenaran dan beribadah. Beribadah, benar di atas benar. Ada cerita, ini dasar cerita orang Manado ya. Kalau bicara orang Manado udah ini nih ya. Seseorang datang ke dokter. Dia datang, dia bilang, "Dok, tolong periksa dok, kenapa? Setiap saya makan asin, terasanya kok manis di lidah saya dok. Pas saya makan asin, terasa kok agak manis dan asam-asam dok." Wah, dokter kaget, "Loh, kok bisa begitu?" "Iya dok," dokter bilang, "coba buka mulut kamu." Pas dia buka, dokter bilang, "Wah, kenapa? Lidah kamu kebalik." Wah, lidahnya kebalik. Tanya, "Dok, kenapa lidah saya kebalik?" "Karena kamu sering putar balik." Tahu jemaat Tuhan putar balik? Suka pembohong, pendusta mulai saat ini mendatangkan Kristus hidup dalam kebenaran. Stop, itu bohong. Stop, itu dusta. Setuju? Amin. Ya, haleluya. Ini baru jemaat Tuhan milik Tuhan. Ya, ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, berbuat baik itu gampang. Kita diam saja sudah kelihatan baik. Tapi yang susah dan berat adalah ikhlas. Karena dalam setiap pemberian yang baik belum tentu ada keikhlasan. Jadi sudah dibentuk dalam bijaksana, ahli dan beribadah, kita ikhlas segala sesuatu. Berilah maka kamu akan diberi. Gak usah hitung-hitung sama Tuhan, gak usah hitung-hitung, ya kan? Karena pagi hari ini saya berada di POK harapan kita. Ya, harapan kita siapa nggak tahu, harapan kita rumah sakit yang besar, ya kan? Ada para dokter, para suster. Kalau salah tolong dikoreksi. Sekarang saya mau contoh yang paling terakhir. Begini, tahukah saudara berapa 1 liter oksigen di apotek? Oh, harganya kita pukul rata 25.000. Oke. Dan tahukah Bapak Ibu 1 liter nitrogen di apotek berapa? Harganya 9.950. Oke. Dan tahukah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan pagi hari ini, tahukah dalam 1 hari kita manusia ini membutuhkan oksigen adalah 2.880 liter oksigen. Membutuhkan 11.771 liter nitrogen. Yuk kita hitung dengan rupiah, oke? Ya. 2.880 oksigen kali 25.000, 72 juta. Kalau masalah keuangan masih kenceng nih, maklum pensiunan bank, ya kan Mas ya. Nitrogen, ya kan, 11.771 kali 9.950, 112 sekian juta. Jadi di total itu 185 juta sekian. Kalau dihitung dengan rupiah, 1 hari saudara dan saya hirup udara selama 24 jam. 30 hari kali 185 juta, 5,5 M. 1 tahun 365 hari kali 185 juta sekian, 67 M sekian. So, masih mau hitung-hitung dengan Tuhan? Berita baik menunggu kedatangan Kristus, semuanya gratis. Gratis yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, jangan hitung-hitung sama Tuhan membuat ibadah. Datang mau hujan melebat atau apapun, jeripayamu tidak akan sia-sia. Amin. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan, tidak peduli bagaimana orang melihat kita, yang penting bagaimana Tuhan melihat kita. Itu yang kita harus tahu. Tuhan tidak peduli dengan usia. Dia memberkati Abraham. Tuhan tidak membutuhkan pengalaman. Dia pilih Daud. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan panggil Paulus. Ingat, bersama Yesus kita kuat menanggung segala perkara. Amin. Kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga. Renungan sederhana berbicara tentang mengingat karya penyelamatan Allah dan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami bersyukur secara sederhana kami akan hidup bijaksana, kami akan hidup adil, berpegang kebenaran, dan kami terus mau beribadah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kita sambut dengan nyanyian jemaat dari Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, setialah tetap. Ingatlah sorga yang bakal kan jadi rumahmu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk. Kita akan masuk di doa syafaat. Biar masing-masing kita berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami hampiri takhta-Mu yang kudus ya Bapa. Serai mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Pagi hari ini juga ya Bapa, kami semua jemaat Tuhan milik Tuhan bersama-sama bersepakat untuk naikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Diberkati pemimpin-pemimpin kami yang terendah, yang sampai yang paling yang tertinggi ya Tuhan. Berikan kesehatan supaya tugas dan tanggung jawab mereka lakukan di dalam kebenaran. Diberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba pun dimanapun mereka berada. Cukupkan dalam segala sesuatu bersama dengan keluarga mereka. Para penginjil dimanapun mereka untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Allah menyertai bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan untuk setiap janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, anak-anak terlantar. Ya Roh Kudus, kunjungi mereka, lawat mereka, supaya mereka juga bisa merasakan bahwa Allah itu sungguh baik, amat baik dan sangat baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan hamba juga berdoa menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Ada yang berulang tahun ya Bapa. Ulang tahun Dita Priscilla, Tuhan memberkati dalam pada bulan Oktober yang lalu, tanggal 29.
Tuhan tuntun, bimbing, menambah usia supaya dia bisa menjadi akan alat-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk penyembuhan Ibu Olga Leimena dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Buce. Ya Tuhan, kasih-Mu nyata, dia akan terus dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Kesar Manulang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni Tambunan. Bapa di surga, oleh belor Tuhan Yesus mereka dijamah dan disembuhkan. Ini doa syukur kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan izinkan hamba-hamba mohon otoritas yang datang dari surga berdoa secara khusus untuk gereja Pengharapan kita di tempat ini ya Tuhan. Apa program apapun yang sedang mereka lakukan, semuanya berkenan dan berhasil di hadapan Tuhan. Berkati semua pengurus dalam nama Yesus. Tetangga-tetangga kiri kanan muka belakang diberkati, supaya mereka bisa melihat di tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan akan jamah sembuh, yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan, yang butuh segala sesuatu Allah hadir bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan dosa kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lemah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan. Kini marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat nas Alkitab yang terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25a. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan lagu, Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saya undang jemaat yang kekasih untuk berdiri. Mari kita berdoa dengan persembahan kita. Jemaat menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa.
Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon waktunya sejenak, kita akan mendengarkan berita jemaat minggu ini. Seperti diketahui bahwa kita masih melakukan ibadah melalui melalui online. Misalnya pada ibadah minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube Pauk Harapan Kita. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikuti bersama di gereja pada hari Minggu pukul 9 dengan jumlah jemaat terbatas. Tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jemaat diharap membawa masker masing-masing. Kemudian berikutnya adalah ibadah pemuda. Seperti biasa, ibadah pemuda juga diadakan pada tiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampaukhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Selanjutnya ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tetap berjalan, juga diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak, untuk dapat menghubungi saudara Aldika Harold Saki dengan nomor HP 08111923649 untuk mendapatkan link Google Meet. Selama masa karantina, persembahan, artinya masa karantina beribadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama Gregorius Yul Avandi dengan nomor rekening 1170006247621. Demikian warta berita. Namun sebelum pengutusan atas nama jemaat dan majelis yang hadir pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Dauhan yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa pada kami hari ini. Kiranya apa yang disampaikan kita semua sudah menyimak dengan baik. Kiranya Bapak Agung tetap diberkati Tuhan dimanapun Amen. beliau berkarya. Terima kasih, Pak. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pengutusan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya, dan orang yang percaya itu adalah orang berdosa yang sudah bertobat. Dan orang yang sudah bertobat itu adalah orang yang sudah berubah. Dan orang yang sudah berubah itu adalah orang yang siap untuk menjadi alat perubahan bagi sesama. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dengan penuh sukacita. Lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam setiap langkah kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan bagi setiap kita. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhan, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan
Jemaat, pulanglah, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Siang ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput bagi setiap kita yang tetap setia. Kami terima kepenuhan berkat hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yesus mari sio sungguh manis lawangnya, biar orang mau bilang apa laye, Yesus manis lawangnya.